Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bagaimana nih untuk perencanaan kinerja? Apakah sudah disetujui oleh kepala sekolah? Apabila sudah disetujui dan Bapak Ibu sudah menyepakati, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pengelolaan kinerja guru yang dapat dimulai di bulan Februari. Apa saja sih yang harus kita persiapkan? Simak video ini sampai selesai. Pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan kinerja merupakan tahap kedua dalam pengelolaan kinerja setelah perencanaan kinerja kita mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Pelaksanaan kinerja meliputi observasi praktik kinerja atau praktik pembelajaran melalui observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah. Yang kedua, mengumpulkan bukti dukung berupa pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Kita pelajari dulu yang praktik kinerja atau praktik pembelajaran, meliputi pelaksanaan observasi dan tindak lanjut observasi. Pelaksanaan observasi. Dalam kegiatan pelaksanaan observasi, ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, kumpulkan dokumen persiapan. Yang kedua, menunggu atasan melakukan observasi. Yang ketiga, kumpulkan dokumen tindak lanjut. Kita akan mengumpulkan dulu dokumen persiapan. Caranya, pertama klik pengelolaan kinerja pada menu beranda di platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, klik cek langkah observasi untuk memulai pelaksanaan kinerja. Selanjutnya, kita akan diminta mengisi dokumen. Isi dokumen. Nah, kemudian sesuai dengan yang kita pilih akan nampak di sini ya. Misalnya ini kebetulan indikator yang dipilih adalah keteraturan suasana kelas. Maka setelah itu akan muncul, ketika kita klik isi dokumen, akan muncul rubrik pada keteraturan suasana kelas. Nah, setelah muncul ini kita bisa baca-baca apa saja perilaku yang dianjurkan dan apa saja perilaku yang dihindari. Kemudian kita klik ini, saya mengerti. Nah, selanjutnya kita diminta memilih. Memilih perilaku yang akan diperbaiki yang mana. Nah, di sini dikatakan pilih satu perilaku yang akan diperbaiki. Upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai target? Nah, kita tulis di sini. Setelah selesai, kita akan mengatur jadwal observasi. Setelah selesai, baru kita memilih di sini unggah RPP atau modul ajar. Setelah dipilih RPP modul ajarnya, kita klik kumpulkan. Kalau itu sudah sesuai, bisa juga diklik simpan draft terlebih dahulu bila masih belum yakin. Selanjutnya, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, sambil menunggu kita bisa mengecek kembali rinciannya ya. Cek rinciannya untuk melihat detail observasinya akan dilaksanakan kapan, kemudian apa yang tadi sudah kita pilih akan muncul di sini. Nah, selanjutnya sambil menunggu kepala sekolah melaksanakan observasi, kita sudah bisa memulai untuk mengunggah bukti dukung. Nah, guru diminta mengunggah dokumen sebagai bentuk bukti dukung dalam pengelolaan kinerja. Bukti dukung ini dokumentasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan kinerja. Ada 3 jenis bukti dukung. Yang pertama, dokumen RPP atau modul ajar. Yang kedua, bukti dukung pengembangan kompetensi. Yang ketiga, bukti dukung tugas tambahan. Nah, oke, untuk bukti dukung yang pertama, dokumen RPP atau modul ajar. Guru mengunggah dokumen berupa RPP atau modul ajar pada tahap pengumpulan dokumen persiapan yang tadi sekilas sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang kedua, dokumen RPP yang akan diunggah ini adalah yang akan digunakan untuk observasi kelas. Format yang diunggah adalah PDF, maksimal 10 MB. Nah, sebenarnya dokumen ini bukan untuk memberatkan Bapak Ibu guru, tapi dirancang untuk memberikan panduan kepada guru dalam melaksanakan persiapan pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu bukti dukung pengembangan kompetensi. Yang pertama, guru akan mengunggah bukti pengembangan kompetensi pada pelaksanaan kinerja. Misalnya berupa sertifikat atau laporan yang sudah kita buat. Nah, semuanya dalam format PDF maksimal 10 MB. Bukti dukung itu harus sesuai dengan perencanaan RHK yang telah dipilih. Nah, sertifikat
yang dapat digunakan guru sebagai bukti dukung pada pengelolaan kinerja ini adalah sertifikat yang didapatkan dan dihasilkan selama periode 6 bulan yang sama pada saat pelaksanaan kinerja berlangsung. Misalnya semester 1 ini nih, yang bisa kita upload yaitu sertifikat mulai Januari sampai bulan Juni. Jadi, nggak perlu tergesa-gesa ya Bapak Ibu. Oke, yang ketiga, bukti dukung tugas tambahan. Guru akan bisa mulai mengunggah bukti dukung tugas tambahan, sama formatnya yaitu PDF maksimal 10 MB. Bukti dukung yang diunggah berupa surat tugas beserta dengan laporan tugas. Guru dapat memilih lebih dari satu tugas tambahan berdasarkan surat keputusan atau surat tugas yang kita miliki. Nah, bagaimana sih tahapan mengunggah bukti dukung? Pertama, kita klik pengelolaan kinerja pada menu beranda di PMM. Kemudian kita masuk ke sini pada bagian pengembangan kompetensi dan klik kumpulkan. Oke, kemudian ketika kita klik kumpulkan akan terbuka seperti ini, proses pengumpulan dokumen. Isi di sini adalah sesuai dengan rencana hasil kerja yang sudah kita buat kemarin, yang poinnya minimal 32 ya. Nah, kemudian di sini akan tertulis apa yang telah kita rencanakan beserta poinnya, lalu kita pilih mana yang sudah kita miliki. Bisa kita klik kumpulkan. Nah, perlu diketahui bahwa jumlah dokumen yang diunggah bersumber dari RHK yang telah disetujui. Ini dalam bentuk PDF ya, maksimal 10 MB juga. Oke, satu persatu bukti dukungnya bisa diunggah ya. Ini melalui perangkat atau komputer. Klik unggah dokumen. Nah, kemudian pilih dokumen bukti dukung yang ingin diunggah melalui perangkat. Lalu klik open. Nah, seperti ini misalnya. Kalau sudah terunggah, kita bisa edit. Kalau belum sesuai, kita juga bisa mengeceknya kembali. Kalau sudah sesuai, baru klik kumpulkan. Kita bisa mengklik cek itu untuk melihat tampilannya ya. Benar enggak tadi sertifikat yang kita upload, apakah sesuai dengan judulnya. Nah, apabila ternyata sudah sesuai, baru kita klik kumpulkan. Oke, setelah itu artinya kita telah berhasil mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi. Untuk satu macam ya, kita bisa tambah lagi sesuai dengan yang sudah kita miliki. Demikian saja Bapak Ibu untuk video kali ini. Sekilas tentang apa yang akan kita lalui di bulan Februari nanti dalam pelaksanaan kinerja guru melalui PMM. Semuanya bersumber dari Pusat Informasi Guru Kemdikbud.go.id. Bapak Ibu bisa mengecek di sana lebih lengkap dan juga bisa ke link E3 untuk pengelolaan kinerja PMM. Semoga video ini bermanfaat. Mohon like dan subscribe-nya ya Bapak Ibu, biar saya semangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.